warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Yulia Rahma, nomor BP 2012-046. Saya akan menjelaskan tentang konsep neraca energi. Pengertian neraca energi. Neraca energi adalah prinsip fisika yang sangat mendasar bahwa kita menciptakan golongan-golongan energi untuk memastikan bahwa persamaan tersebut benar-benar seimbang. Macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik merupakan energi yang keberadaannya berhubungan dengan pergerakan benda. Semakin besar kecepatan benda bergerak, semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial dimiliki suatu benda dalam berbagai bentuk. Umumnya energi ini disimpan atau belum digunakan. Besarnya energi potensial dipengaruhi beberapa faktor seperti gravitasi, ketinggian, serta bentuk benda. Contoh energi potensial adalah buah yang jatuh dari pohon. Yang ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik terdiri atas energi potensial dan kinetik. Misalnya saat benda belum bergerak, benda tersebut memiliki energi potensial, lalu saat benda tersebut bergerak, energi potensialnya menjadi energi kinetik. Selanjutnya, pengertian termokimia. Termokimia adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi. Yang terlibat dalam mempelajari termokimia diperlukan definisi sistem dan lingkungan. Selanjutnya, kalor pembentukan. Pembentukan disebut juga kalor standar pembentukan, entalpi pembentukan atau entalpi pembentukan standar. Jumlah panas diserap atau berkembang ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsur penyusunnya. Setiap zat berada pada keadaan fisik normalnya. Biasanya kondisi pembentukan senyawa diambil pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Yang kedua ada kalor reaksi. Kalor reaksi adalah kalor yang diserap atau diperlukan, dilepaskan atau dihasilkan dalam reaksi. Disebut juga dengan perubahan entalpi delta H. Perubahan kalor atau entalpi yang terjadi selama proses penerimaan atau melepaskan kalor dinyatakan dengan perubahan entalpi atau delta H. Rumus untuk mencari reaksi adalah delta H sama dengan M dikali S dikali delta T. Data yang diperlukan seperti M massa reaktan, S kalor jenis produk, dan delta T sebagai perubahan suhu reaksi. Yang ketiga ada panas pembakaran. Panas pembakaran adalah proses yang timbul pada pembakaran 1 mol zat tetap dalam bom kalorimeter. Kalor yang dihasilkan pembakaran sempurna pada tekanan yang tetap pada Lanjut keadaan standar. Keadaan standar dalam kimia adalah keadaan suatu material, zat, campuran, atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Lanjut pengertian termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Panas laten. Panas laten adalah panas yang diserap oleh suatu badan atau sistem termodinamika selama proses dengan suhu konstan. Sebuah baygon adalah contoh khas perubahan wujud materi, fase transisi seperti mencairnya es atau mendidihnya air. Istilah ini diperkenalkan sekitar 1762 oleh kimiawan asal Inggris Joseph Black. Rumus panas laten adalah L sama dengan Q per M, di mana L adalah kalor laten spesifik zat, Q adalah energi yang dilepaskan atau serap saat perubahan fase berlangsung, dan M adalah massa. Contoh panas laten dan masuk akal air mendidih di atas kompor terjadi ketika energi panas dari elemen pemanas dipindahkan ke panci dan selanjutnya ke air. Ketika energi yang cukup dipasok, air cair mengembang membentuk uap air dan air mendidih. Sejumlah besar energi dilepaskan saat air mendidih. Lanjut panas sensibel. Panas sensibel adalah jika sebuah benda
dipanasi atau didinginkan, maka perubahan kandungan energi terlihat sebagai perubahan temperatur. Hubungan antara perubahan kandungan energi benda dengan suhu.